Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di sini kedatangan tamu dari calon ketua LPM Kelurahan Cikaret, yaitu nomor urut 04 ya. Atas nama Saudara Raden Hilmi Abdul Halim yang disebut dengan Galing. Jadi beliau kesini itu sengaja kita culik ya, supaya dia bisa menyampaikan apa nih strategi, terus visi misinya yang akan dia sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Gimana Pak Hilmi, gimana perasaannya nih pada saat mencalonkan jadi ketua LPM, apa maksud dan tujuannya gitu. Terus nanti untuk masalah visi misi kita bahas, nanti ada pertanyaan yang spesifik dari saya pribadi. Terus mengenai nanti untuk kedepannya seperti apa bila mana Anda terpilih sebagai ketua LPM. Coba bisa dijelaskan maksud dan tujuan untuk Anda mencalonkan sebagai calon ketua LPM di Kelurahan Cikaret ini. Ya, Silakan. siap. Ya, sebenarnya awalnya sih saya ini mencalonkan ini dasar niat aja sebenarnya. Awalnya sih saya sebenarnya tidak bukan tidak minat, tidak terfikir untuk maju untuk mencalonkan sebagai ketua LPM. Dorongan hati aja gitu ya. Ya, jadi lambat laun dorongan hati. Jadi sebelumnya banyak yang nanya, Pak ini mau jadi ketua LPM, tapi saya belum jawab gitu kan. Akhirnya entah kenapa ada dorongan hati, ya udahlah. Jadi kapan lagi nih kita untuk bisa maksudnya merealisasikan gitu kan ide-ide saya yang ada untuk kemajuan Kelurahan Cikaret. Untuk ini ya udahlah, saatnya ini mungkin gitu, kalau ditakdirkan ya saya niat lillahi ta'ala, bismillah, ya udah, karena semuanya unsurnya pasti sosial gitu kan, gitu. LPM baik RT RW semua sosial, jadi saya dasar dengan niat lillahi ta'ala sosial, ya udah saya maju untuk mencalonkan gitu Itu aja. ya. Tentunya kan dalam Pak Hilmi ini dalam mencalonkan untuk menjadi ketua LPM Kelurahan Cikaret ini pasti kan ada izin dari keluarga, terutama istri gitu ya, terus keluarga lain. Itu bagaimana tanggapan mereka? Alhamdulillah, justru semangat saya dan itu dorongan justru dari keluarga utamanya. Selalu ya disupport pokoknya. Dari itu selalu disupport, termasuk istri, anak saya, bahkan kakak saya, semua support. Bahkan sahabat-sahabat saya, teman-teman dekat, semua support untuk saya untuk maju gitu kan. Dan ya seperti mereka ketahui lah gitu kan, untuk keluarga sendiri udah, mungkin mereka sudah paham tentang saya itu selalu terlibat di hal-hal yang sosial gitu kan, dan mereka begitu tinggi support. Ini yang jadi semangat saya. Intinya kan izin dan ridho dari keluarga dulu gitu kan, dan teman-teman dekat. Betul. Gitu. Itu sangat penting ya. Jadi minta doa restu terutama pada istri ya, sama keluarga juga, baik dari kakak atau anak juga gitu ya. Nah tadi kan disinggung sama Pak Hilmi mengenai sosial ya. Mungkin Pak Hilmi bisa dijelaskan, di samping Pak Hilmi itu pasti kan ada kemauan untuk mencalonkan ketua LPM ini, pasti kan ada latar belakang nih sebelumnya nih ya, pasti kan ada kegiatan atau organisasi apa gitu yang pernah diikuti oleh Pak Hilmi, misalkan di wilayah atau di organisasi di luar wilayah. Bisa dijelaskan Pak Hilmi? Jadi kalau mungkin ini ya, secara organisasi saya ya, saya itu awal itu berorganisasi sebenarnya di Karang Taruna Kota Bogor tahun berapa ya, pokoknya pertama kali lah. Saat itu saya masih sekolah sebenarnya, sekolah di kelas 1 STM ya, kemudian saya sekolah di STM penerbangan. Nah di situ diajak sama ayah saya, sebenarnya bapak saya gitu kan, bapak saya bergabung di situ. Nah udah di situ akhirnya saya merasa maksudnya
nyambung lah dengan organisasi Karang Taruna di situ. Tapi hanya 2 tahun lah, 2 tahunan saya di situ. Lalu mungkin dari situ saya waktu pertama kali ikut ke Barisan BM, sudah BM PAN. Ini salah satu organisasi tapi dari partai politik ya. Oh, dari partai. Dari partai politik, satu koordinator Barisan Muda di Kota Bogor juga. Terus mungkin dari wilayahnya saat itu juga saya sebagai ketua forum pemuda juga. Terus ya kesininya saya sempat juga jadi tim aspirasinya DPRD Kota Bogor waktu itu, dari fraksi ya jadi salah satu dewan lah yang di DPRD Kota Bogor gitu. Lalu kesininya ya saya juga jadi sekretaris LPM. Saya sebelumnya ini saya itu periode tahun LPM. berapa itu? Itu periode awalnya itu pokoknya tahun 2000. Ya pokoknya periode awal itu sebelum itu pokoknya LPM sudah 2 periode saya jadi sekretaris LPM. Nah saat itu bersama itu saya sekretaris RW juga di wilayah RW 1. Nah dari situ saya juga tidak ini juga. RW 1 itu Pak Hasan ya? Pak Hasan, ketua RW-nya, saya sekretarisnya gitu kan. Nah terus saya di ini juga Barisan Muda Golkar juga waktu itu, Muda Berkarya gitu kan. Terus ya saat ini saya juga sebagai awal sekretaris kelompok tani dewasa Garuda 01 yang ada di RW 1 yang di bidang peternakan domba. Akhirnya ya saya jadi ketua KTD dan berlanjut ke ketua Satgas Kampung Bebas Narkoba. Wih, keren. Ya, Kelurahan Cikaret. Dari situ juga saya juga sebagai ketua Keltana Kelurahan Cikaret, Kelurahan Tanggap Bencana itu. Ya. Ke tanah itu Kelurahan Tanggap Bencana. Baru ya, tahu saya. Itu. Ada ke tanah Kelurahan Tanggap Bencana. Kan ada syarat dari panitia ya untuk bukan mengundurkan diri, sebenarnya istirahat sejenak, rehat sejenak, cuti mungkin cuti, ya, bahasa kerennya cuti. Iya. Nah itu, dan saya alhamdulillah waktu itu jadi wakil saya nih Pak Gigin. Pak Gigin. Pak Gigin sekarang jadi menangani Kaltana ini. Ada lagi organisasi yang lain? Ya, dalam misalkan penyelenggara di kepemiluan gitu pernah? Oh iya, saya pernah juga jadi Bawaslu ya. Tim pemantau di Bawaslu Kota Bogor sebagai tim pemantau, tapi saya memantau itu para panwasnya sebenarnya. Dipantau sama Pak Hilmi panwasnya itu. Dia panwas itu mengawasi terus dipantau sama Pak Hilmi. Kalau tanda kutip kan aneh ya, panwas diawasi. Oke. Ada lagi Pak Hilmi? Ya untuk itu sih nggak ada lagi ya, sebenarnya hanya strategis itu. Dan terakhir pokoknya saya sebagai sekretaris RW 01 di Cikaret dan sebagai sekretaris LPM. Berarti ya memang udah mumpuni ya Pak Hilmi itu sekarang mencalonkan ketua LPM untuk Kelurahan Cikaret periode 2025-2030. Dia itu udah punya dasar ya ternyata ya. Udah pernah jadi sekretaris LPM juga di 2 periode. Terus kegiatan organisasi yang lain semacam tadi Kaltana, terus apa tadi dari kelompok tani dewasa, Karang Taruna, terus Bawaslu juga ya. Berarti memang dasarnya udah mumpuni nih Pak Hilmi ini. Ya mudah-mudahan sih, insya Allah ya. Amin. Nanti doakan Pak Hilmi. Amin.